Om Swastiastu, selamat pagi. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan oleh Bapak Ibu dosen bioteknologi. Kami dari kelompok 3 kelas A3A akan mempresentasikan tentang antibodi monoklonal. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota terlebih dahulu. Yang pertama ada Niwayan Mita Arisia, yang kedua ada Nikomang Vera Vidianti, selanjutnya Lo Ayu Anissa Dewi, dan saya sendiri Komang Ayu Purnamasari, dan yang terakhir Idewayu Dia Yuniantari. Sebelum menjelaskan materi selanjutnya, saya akan memaparkan overview materi yang akan dijelaskan nanti. Yang pertama ada latar belakang, yang kedua ada penjelasan produk bioteknologi, selanjutnya upstream proses, downstream proses, analisis kemurnian protein, dan yang terakhir kesimpulan. Yang pertama ada latar belakang. Antibodi monoklonal adalah antibodi yang identik karena diproduksi oleh satu jenis sel kekebalan. Semuanya adalah klon dari sel induk tunggal. Mengingat hampir zat apapun dimungkinkan untuk membuat antibodi monoklonal yang secara khusus mengikat zat itu. Mereka kemudian dapat berfungsi untuk mendeteksi atau memurnikan zat itu. Antibodi monoklonal merupakan bagian integral dari pendekatan terapi yang ditargetkan untuk berbagai penyakit yang mengakibatkan penurunan efek samping dan peningkatan kemajuan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan produk bioteknologi. Muromonab CD3 adalah antibodi monoklonal tikus untuk CD3, sering disebut sebagai OKT3, yang digunakan untuk mengobati penolakan seluler akut setelah transplantasi organ padat. Muromonab digunakan off-label untuk mencegah penolakan seluler, diberikan sebagai terapi induksi sebelum dan atau awal setelah transplantasi. Nama muromonab mewakili bentuk singkat dari antibodi monoklonal murin dan digunakan sebelum nomenklatur resmi WHO untuk antibodi monoklonal diperkenalkan. Efek samping sering terjadi selama terapi muromonab, tetapi banyak yang disebabkan oleh kondisi mendasari dan komplikasi lain dari transplantasi organ. Selanjutnya, upstream proses, di mana hostnya adalah tikus dan sumber gennya adalah tikus. Mekanisme cloning, screening klon hibridoma yang menghasilkan APMO khas antigen C selulosa dilakukan dengan ELISA menggunakan antigen Citicersus. Hibridoma yang terbukti menghasilkan APMO terhadap Citicersus kemudian diklon ulang dengan cara pengenceran terbatas sesuai dengan prosedur. Selanjutnya adalah ekspresi gen. Diarahkan pada target antigen dengan tepat, oleh karena itu, obat menyebabkan lebih sedikit efek samping. Target contohnya adalah molekul CD3. Obat golongan ini digunakan untuk mencegah penolakan organ yang ditransplantasikan, dan juga untuk melacak perubahan dalam subpopulasi limfosit. Dan yang terakhir adalah proses fermentasi, yang diketahui bahwa molekul mengikat kompleks reseptor TCR atau CD3. Dalam pemberian pertama, pengikatan ini secara non-spesifik mengaktifkan sel T yang mengarah ke sindrom serius 30 hingga 60 menit kemudian. Sindrom ditandai dengan demam, mialgia, sakit kepala, dan atralgia. Kadang-kadang berkembang dalam reaksi yang mengancam jiwa dari sistem kardiovaskular dan sistem saraf pusat, dan membutuhkan terapi yang cukup panjang. Selanjutnya ada downstream proses. Yang pertama, pemisahan protein dengan sel. Sel dipisahkan dari kaldu dengan sentrifugasi atau filtrasi. Langkah selanjutnya melibatkan operasi berbasis membran dan kromatografi untuk mengisolasi antibodi. Yang kedua, pemurnian protein. Dalam produksi MAPS, proses hilir mencapai lebih dari 60% biaya produksi. Proses ini dilakukan dengan cara yang ketat untuk mencapai kemurnian yang dibutuhkan untuk setiap terapi protein pada manusia. Yang ketiga, modifikasi protein, inaktivasi virus, penghapusan virus berbasis filtrasi, dan operasi diafiltrasi akhir memastikan kemurniannya dan keamanan produk untuk aplikasi terapeutik.
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis kemurnian protein. CD3 manusia adalah kompleks multi-subunit penting yang memainkan peran mendasar dalam pensinyalan sel T, perkembangan sel T, dan ekspresi permukaan reseptor sel T alfa beta. Heterodimer fungsional merupakan immunoaffinity yang dimurnikan dari heterodimer yang tidak terlipat dengan benar menggunakan OKT3, antibodi monoklonal terapeutik yang spesifik untuk rantai CD3A. Selanjutnya, fragmen PAP dari OKT3 digunakan untuk kompleks secara individual dengan heterodimer CD3A gamma dan CD3A delta. Kesimpulan yang dapat kami sampaikan dari materi yang kami jelaskan, muromonab CD3 adalah antibodi monoklonal tikus untuk CD3. Sering disebut sebagai OKT3 yang digunakan untuk mengobati penolakan seluler akut setelah transplantasi organ padat. Downstream proses dilakukan dengan pemisahan protein dengan sel. Sel dipisahkan dari kaldu dengan sentrifugasi atau filtrasi. Pemurnian protein proses dilakukan dengan cara yang ketat untuk mencapai kemurnian yang dibutuhkan untuk setiap terapi protein pada manusia. Modifikasi protein dilakukan dengan proses inaktivasi virus, penghapusan virus berbasis filtrasi, dan operasi diafiltrasi. Analisis pemurnian protein dilakukan dengan ekspresi heterodimer CD3 dan CD3 manusia. Keduanya diekspresikan sebagai polipeptida rantai tunggal dilaporkan setelah refolding. Heterodimer fungsional adalah immunoaffinity yang dimurnikan dari heterodimer yang tidak terlipat dengan benar menggunakan OKT3. Antibodi monoklonal terapeutik yang spesifik untuk rantai CD3. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pemaparan materi. Akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.